السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan kegiatan kita dalam rangka untuk mempelajari dinul Islam, menambah ilmu kita, di mana ilmu ini adalah merupakan warisan para nabi dan para rasul, sehingga barang siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dan masing-masing kita memiliki peluang untuk mengambil warisan itu sebanyak-banyaknya, tergantung mujahadah kita. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang menempuh jalan ilmu adalah dia telah menempuh jalan jihad fisabilillah. Jihad sekalipun sangat membutuhkan ilmu, enggak akan mungkin dia bisa berjihad tanpa dengan ilmu, bagaimana mengatur strategi perang, bagaimana kemudian ketika dia berhasil mengalahkan lawan dan mengambil harta rampasan perang tersebut, bagaimana membaginya kalau tidak memiliki ilmu. Bagaimana ketika harus menawan musuh, semuanya tentu harus berdasarkan ilmu. Maka ketika ada peluang kita untuk menambah dalam hidup ini kebaikan kita, maka kebaikan yang terbaik itu ada pada jalan ilmu yang kita pelajari. Selagi orang itu mau mempelajari ilmu, itu tanda kebaikan bagi dirinya, bahwa dia membutuhkan sesuatu yang terus sepanjang hayatnya dia butuhkan. Dari sejak dia bangun tidur hingga mau tidur kembali, nggak bisa lepas daripada tauhid. Coba kita renungkan bacaan-bacaan, zikir-zikir, wirid-wirid yang kita baca, yang dituntunkan oleh Nabi. Semua bermuara kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu memang tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ai liwahidun, agar mereka mengesakanku. Dan lawan daripada syirik yang harus kita senantiasa waspada dan khawatir menimpa diri kita, lawan daripada tauhid adalah kezaliman yang terbesar. Kita tahu kezaliman itu terbagi 3. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan kita sudah sebutkan dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang pembagian syirik ini. Maka Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim, sungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedua adalah kezaliman kepada manusia. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Dan memelihara kebodohan itu termasuk kezaliman terhadap diri kita ini. Kalau sudah orang tidak merasa butuh tambahan ilmu, ini alamat kebinasaannya. Maka hidupnya sia-sia. Sedangkan kita ketahui ilmu dalam Islam itu hendaknya senantiasa sebagaimana doa kita meminta tambahan ilmu tersebut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan tidak akan mungkin bertambah ilmu itu kecuali dengan kita mempelajarinya. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar. Selanjutnya, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan-kesempatan yang lalu, kita sudah jelaskan ada 2 ayat agar kita senantiasa merasa mawas diri, senantiasa betul-betul menjaga diri kita ini dari perbuatan syirik, perbuatan kezaliman ini. Kenapa dikatakan syirik itu adalah merupakan kezaliman? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang makhluk juga menyembah makhluk? Yang semestinya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, justru dia menyembah sama dengan kedudukannya sebagai makhluk. Padahal dia dituntut untuk mengikhlaskan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan dirinya, agar dia selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan syirik, yaitu adalah merupakan kezaliman terbesar. Hatta Nabi sekalipun tidak boleh kemudian kita minta kepadanya atau kepada malaikat. Ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaran yang benar, mengikhlaskan peribadatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diseru, diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahami apa itu ibadah. Dan bagaimana ibadah itu kita lakukan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memperhatikan bagaimana apabila kita melakukan suatu amalan yang dapat menggugurkan pahala ibadah-ibadah tersebut. Maka
Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ya, yakfi fi dzalika an taqra qaul Allah tabaraka wa taala, ya, tentang, ya, gambaran betapa ngerinya perbuatan syirik dan akibat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya. Cukup dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa dalam dua tempat, dalam dua ayat, ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, ya, bagi siapa yang menyekutukannya, ya. Tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni, ya, dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi jangan kita menganggap enteng, ini perbuatan kemaksiatan biasa, ini hanya, ya, mengantarkan kepada dosa syirik, ya, asghar atau khafi. Ini sangat berbahaya, ya, karena ancamannya sangat keras, ya. Wa hadza fi haqqi man mata ala dzalika. Ini tentu ancamannya, ya, ayat ini bagi siapa, ya, orang yang betul-betul mati di atas kemusyrikan. Fa inna man mata ala syirik la matma' lahu itlaqan fil rahmah. Karena tidak ada lagi harapan dia, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala nasiba lahu minal maghfirah, demikian pula tidak ada bagian dari, ya, maghfirah Allah, ampunan Allah untuknya. Walaysa lahu illal adzabu abadal abad, dan tidak ada, ya, baginya kecuali siksa yang kekal abadi. Kita ketahui bahwasanya Allah itu, ya, Maha Pemurah, ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Bahkan rahmat Allah mendahului kemurkaannya, tetapi ketika, ya, dalam perkara syirik ini Allah tidak mengampuni, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya, ya, bahaya daripada dosa kesyirikan, kemusyrikan. Wa yabda' ma'ahul adzaba min lahzati mufaraqati ruhihi jasadah. Kapan kemudian siksa itu, ya, dialami oleh para pelaku syirik tersebut? Ketika, ya, ruhnya berpisah dengan jasadnya. Artinya ketika mati, ya, dia akan menemui, ya, amal buruknya itu berupa kesyirikan di alam barzakh. Ya. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kama qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillah, dan dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niddan, ya, menyembah, menyeru kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Fahadzal dukhulu linnari min hina tufariqu ruhuhu jasadahu. Dan kapan kemudian dia masuk ke dalam neraka ini? Sejak kemudian ruhnya itu berpisah dengan jasadnya. Artinya sejak dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ulama, oleh karenanya, ya, ulama mengatakan innan nara qaribatun jiddan minal musyrik. Neraka itu sangat, ya, api neraka itu sangat dekat sekali dengan orang musyrik. Laisa bainahu wa bainan nar illa an tufariqa ruhuhu jasadahu, ya. Masafah atau antaranya itu sangat dekat sekali, ya. Apa di antara kita ada yang bisa menjamin, ada yang mengetahui kapan kemudian ajalnya menjemputnya? Ya, dekat sekali. Ajal setiap kita itu sangat dekat sekali. Nah, maka, ya, antara dirinya dan api neraka, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, ya, ketika dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu mulai ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisah antara ruh dan jasadnya, ya, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah.
Wa awwalu ma takunun naru lahu fi qabrihi, dan pertama kali api neraka itu kemudian ya dia dapatkan di dalam kuburnya, siksa itu. Fayakunu hufratan min hufarin nar, jadilah kuburnya tersebut adalah ya lubang atau bagian dari ya siksa-siksa api neraka yang dia dapatkan, wal iyadzubillah. Ya, mana dalilnya? Ya, kama qala Allah Subhanahu wa taala an ali Fir'aun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, api neraka itu ditampakkan kepadanya ya pagi dan petang. Ya. Dan ini kata para ulama tafsir ya menjelaskan bahwasanya siksa kubur itu ada. Ya. Menetapkan adanya siksa kubur ya ini bagian dari akidah. Ya, dari perkara yang gaib yang harus kita tetapkan. Kalau orang-orang mau dikatakan dirinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di awal surat Al-Baqarah itu sudah jelas konsepnya. Allah sebutkan orang-orang bertakwa itu seperti apa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang iman terhadap hal-hal yang gaib, di antaranya siksa kubur, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ada. Ya, jeritan-jeritan penghuni kubur itu ya sungguh sangat dahsyat dan ada siksa kubur itu. Demikian pula sebaliknya ya ada nikmat kubur yang didapatkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga tauhidnya hingga Allah wafatkan dia di atas tauhid ya, beribadah kepada Allah semata. Nah, ini tentunya para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pembahasan yang memberikan kepada kita rasa takut apabila kita tidak memiliki perhatian terhadap perkara ya yang sangat-sangat ya berbahaya apabila kita tidak memperhatikan atau tidak mempelajarinya. Ketika kita mempelajari tauhid, kita pun juga mempelajari ya perkara yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Dan itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, karena betapa banyak di akhir zaman ini orang yang menyelisihi petunjuk, menyelisihi hidayah itu. Sedikit demi sedikit kemudian dia melenceng hingga kemudian dia ya terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, terjerumus ke dalam kemusyrikan tanpa dia sadari. Ya. Iya. Selanjutnya وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya, dan Allah tabaraka wa taala berfirman menjelaskan tentang orang-orang yang mati dalam kemusyrikan dan kekufuran, bahwa tidak ada ya tentu baginya tidak ada lagi ya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Nah, menarik untuk kita perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ayat-ayat ancaman ya, karena kita ketahui isi Al-Qur'an itu ya adalah hukum-hukum al-ahkam. Yang pertama, yang kedua adalah al-wa'du wal wa'id. Ya, janji Allah dan ancaman. Yang ketiga adalah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, tentang akidah. Nah, sebelum ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam surat Fatir ya. Sebelum ayat berbicara tentang orang-orang kafir ya, Allah berbicara ya menjelaskan tentang orang-orang mukmin ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum
zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi sebelum berbicara tentang orang-orang yang Allah siksa dalam api neraka, ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana ya sikap umat ini terhadap Al-Qur'an. Kemudian orang-orang itu kemudian dimasukkan ke dalam ya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi uslub Al-Qur'an, metode Al-Qur'an ini ya memberikan penjelasan kepada kita yang membaca Al-Qur'an ya dimotivasi selalu untuk beramal saleh agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ya memperingatkan kepada kita agar berhati-hati dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan ke dalam ya neraka Allah Subhanahu wa taala, ke dalam api neraka, siksa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Orang-orang yang beriman yang mewarisi Alkitab. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Zalimun li nafsihi. Ini bentuk-bentuk kezaliman. Sebagaimana yang di mukadimah tadi kita jelaskan ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman itu. Inni haramtu dzulma ala nafsihi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya, dalam hadis kursi atau hadis ilahi ya Allah berfirman bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman itu bagi diriku. Ya, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu sesuatu yang haram, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Ini berarti pemahaman kebalikannya adalah kita diperintahkan untuk berbuat keadilan dalam kehidupan ini. Ya. Berbuat keadilan dalam kehidupan ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Maka ketika kita melakukan kezaliman terhadap diri kita, ini adalah merupakan kegelapan. Ya. Melakukan kezaliman terhadap orang lain, misalkan mengambil hartanya ya dengan cara batil. Ya. Berjanji kepadanya namun tidak kita tepati janjinya. Ya, atau kita melecehkan kehormatannya, menumpahkan darahnya, dia adalah merupakan kezaliman terhadap manusia. Dan yang terbesar daripada itu semua adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyekutukannya. Ya. Maka di antara hamba-hamba ini ya yang diwarisi kepadanya Alkitab, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah berfirman, mereka semua ini akan apa? Mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan ya, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya. Dan mereka berkata, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam surat Fatir dari ayat yang ke-32, 33, 34, 35. Iya. Yang demikian karena dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu di surga. Ya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ya.
Bagi orang-orang yang telah menzalimi dirinya, ya, dan dimasukkan ke dalam ya neraka Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kezaliman tersebut, ketika dia masih memiliki ya pangkal iman dalam hatinya, ya, dalam dirinya, dia termasuk seorang mukmin, ya, dan dia disiksa sekadar dosa yang pernah dia lakukan selama dia hidup. Ya, dia tidak akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Berbeda dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam." Ay laisa lahum illa dzalika yaumal qiyamah. Ya. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah nar jahannam. Wal billah. Kita tiap saat kita salat, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Allahumma inni as'alukal jannata wa astajiru bika minan nar. Ya. Kita minta dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari siksa api neraka. Ya, maka hendaknya seimbang antara lisan kita yang berdoa kepada Allah dengan anggota badan kita ini ketika kita ya berdoa, dan juga harus mengambil sebab-sebab yang bisa menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya. Ya, laisa lahum illa dzalika yaumil qiyamah. Mereka tidak memiliki ya kecuali siksa pada hari kiamat. Nar jahannam wal iyadu billah. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Ya, mereka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mati. Bahkan dalam ayat yang lain itu memang siksanya ya terus bertubi-tubi, enggak akan pernah ya mereka lepas dari siksa Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yu'adzibu 'adzabahu ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menyiksa tidak ada orang ya kemudian siksanya. Sekejam dan sebengis apapun orang yang di dunia ini menyiksa ya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ya bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang pantas untuk disiksa. Dan itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka, ya semua tergantung amalannya. Allah Subhanahu wa taala ya berbuat adil dan tidak pernah melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah turunkan Al-Qur'an menjelaskan tentang jalan-jalan yang menghantarkan kepada surga Allah. Ya, dan sebaliknya menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan semuanya. Diutus para utusan Allah, para rasul. Ya. Maka ini adalah merupakan ya penjelasan-penjelasan Al-Qur'an yang sangat tegas. Ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak mendapatkan apa? Ya, tidak diringankan bagi mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi kulla kafir. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami membalasi orang yang sangat kufur ya. Sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka dalam api neraka itu? Wahum yastarikhun fiha, mereka berteriak di dalamnya. Waliyadzubillah, teriak secara histeris ya. Mereka berteriak sejadi-jadinya. Sungguh sangat mengerikan dalam api neraka itu. Dia berteriak Rabbana. Apa yang mereka teriakkan? Ya, wahai Rabb kami. Sekarang baru mengakui ya, baru mengakui Rabb ya. Dia mengatakan Rabbana akhrijna, keluarkan kami. Kenapa mereka minta? Karena sudah merasakan siksa itu. Dahulu mereka di dunia tidak mau. Ya, ketika datang pemberi peringatan, mereka tidak mau mendengar, mereka tutup telinga mereka. Mereka mengejek-ngejek orang-orang yang menyeru kepada jalan keselamatan tersebut. Bahkan mereka menantang siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sekarang baru mereka rasakan, ya berteriak, keluarkan kami ya Allah. Apakah mereka minta dikeluarkan untuk kembali kepada jabatan mereka? Agar dikembalikan kepada harta mereka? Agar dikembalikan kepada semua bentuk-bentuk yang melalaikan mereka ketika mereka di dunia dahulu? Tidak. Tetapi mereka minta agar mereka beramal saleh. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Ghairal kunna na'mal. Bukan amal saleh, bukan amalan yang dahulu kami lakukan. Ya. Demikian pula sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, "Faidza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni." Apabila datang kematian salah seorang di antara mereka orang kafir, mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, kembalikan kami, irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt." Ya, aku ingin beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Nggak ada penyesalan melainkan penyesalan itu berada pada kemudian hari. Ya, baru menyesal. Ya. Kembalikan. Rabbirji'uni la'alli a'mali salihan fima tarakt, yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu hanya dalih saja yang diucapkan. Ya. Kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada kehidupan barzakh, ya, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kesempatan beramal. Ya, maka ketika kita memiliki kesempatan peluang hidup di dunia ini, ya, ini peluang emas. Hidup di dunia hanya hidup sekali, maka hendaknya orang yang cerdas itu menjadikan hidupnya sangat berarti untuk kekal abadi selama-lamanya, menikmati kenikmatan di akhirat kelak. Yang enggak lama, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuzu dzalika. Ya, bahwa umurnya umatku itu 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampauinya. Kalau sudah 40 tahun maka hendaknya berhati-hati, mawas diri, ya. Amalan hatinya dipertebal, karena amalan hati ini yang menggerakkan amalan anggota badan kita. Kata para ulama, bahwasanya hati ini ibaratnya adalah raja, malikun, wal a'dha'u junuduhu, sedangkan anggota badan ini adalah anggotanya. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, sedangkan anggota badan adalah bala tentaranya. Maka dengan kita banyak merenung tentang sesuatu yang mendatangkan maslahat, tentang kemurnian peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya bisikan-bisikan syaitan, belum lagi kalau kita memiliki teman-teman yang buruk, atau tokoh-tokoh yang menyesatkan kita dalam kehidupan dunia ini, waliyadzubillah, maka jangan sampai kita mengikuti mereka dalam kesesatan. Dan kita tinggalkan orang-orang yang bisa mencelakakan kita. Maka kebanyakan orang-orang yang menyesal, mereka minta pada hari kiamat agar menyiksa mereka, orang-orang yang menyesatkan ketika dahulu di dunia. Mereka minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan siksa kepada orang yang menyesatkannya itu. Maka kita berpikir bagaimana kita ini bisa selamat, dengan selalu memperbaiki tauhid kita, mempelajari hukum-hukum dalam Islam. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma salimna ila Ramadan, ya Allah, sampaikan usia kami ini kepada bulan Ramadan, wa sallim lana Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Terutama persiapan hati kita ini. Kalau hati ini sehat, hati ini bersih,
ya, dia tidak akan pernah lelah. Sehingga fisiknya pun juga ya manusiawi, orang memiliki ya keterbatasan, terkadang capek, dan itu bagian dari ya sifat manusia. Tetapi ketika hatinya selalu mendapatkan ya motivasi dalam beribadah kepada Allah, dia akan kuat. Siapa manusia yang paling sempurna dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Maqam ubudiyah dan maqam syukur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau salat malam hingga kaki beliau bengkak, ya, padahal dosa-dosanya telah diampuni, ya, dan akan datang yang dosa-dosa yang telah lalu. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini pantas menjadi hamba? Ya, beliau hamba Allah. Ya, dan ini adalah merupakan predikat yang tertinggi yang disifatkan dalam Al-Quran. Annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, dan tatkala bahasanya ketika hamba Allah itu berdiri meminta kepada Allah. Siapa maksud ayat ini? Muhammad. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak pantas kemudian orang memuji, menyanjung beliau berlebihan. Ya, yang kemudian lafaz-lafaz pujian itulah justru menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik tanpa mereka sadari. Maka Nabi tegas. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung aku, memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyanjung, memuji Nabi Isa ibn Maryam. Innama ana abdun. Ya, aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi mencegah dari perbuatan syirik. Dari sejak beliau diutus hingga menjelang wafatnya. La'natullah alal yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Segala celah-celah yang bisa menghantarkan ke dalam perbuatan syirik diperingatkan oleh Nabi SAW yang mulia. Saking betapa cintanya beliau kepada umatnya, betapa sayangnya beliau kepada umatnya agar umat ini selamat dari ya kemurkaan Allah, selamat dari siksa Allah. Ya, maka kita pun juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW cinta kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita agar kita terbebas, ya, betul-betul ya jauh dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan diri kita, yaitu perbuatan syirik, kezaliman yang terbesar. Ini ayat-ayat yang diingatkan ya oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang barangkali kita sudah sering membaca. Dalam Ramadan barangkali kita khatam berkali-kali, sudah lewat ayat ini, maka kita perhatikan ayatnya. Ancaman ya kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan, ya, maka tidak ada baginya ya ampunan jika dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan berbuat kekufuran. Ghairas syirik wal kufri alladzi kunna na'maluhu fid dunya. Jadi mereka minta kepada Allah agar Allah kembalikan ke dunia ini bukan melakukan perbuatan syirik dan kekufuran yang mereka dahulu lakukan, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Nah, ini sangat keras, ya. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memanjangkan umurmu. Ya, Masya Allah. Untuk apa? Untuk kalian berfikir, tetapi tidak ada di antara kalian yang berfikir. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat ini rasakan siksa itu. Fadzuqu. Ya, wal iyadzu billah. Fama lidzalimina min nasir, dan tidak ada ya penolong bagi orang-orang yang telah berbuat kezaliman.
berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran. Ketika ada ajakan-ajakan ya orang-orang yang ingin menyesatkan ya kaum muslimin kepada jalan kekufuran, kepada jalan kesyirikan, hendaknya kita ya saling menasehati dalam masalah ini. Jangan diam. Suatu ketika murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang bernama Al-Bazzar datang kepada guru beliau, ya, minta agar Syekhul Islam menulis buku yang terkait tentang masalah fiqih dan pendapat-pendapat Syekhul Islam yang rajih, pendapat-pendapat Syekhul Islam yang ya kuat dalam masalah fiqih. Kata beliau ya kepada muridnya Al-Bazzar bahwasanya itu adalah perkara yang mudah. Ya, tingkatnya lebih mudah dibandingkan perkara akidah. Ya, karena banyak orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, pengekor hawa nafsu itu yang ingin menyesatkan manusia. Ya. Sejak itu kata Al-Bazzar, aku mengetahui bahwa ya berkewajiban orang-orang yang mampu ya menjelaskan kepada manusia ini tentang ya perkara-perkara ya yang sangat penting, yaitu perkara tauhid. Perkara-perkara yang harus dijelaskan kepada umat ini berbagai macam penyimpangan dalam masalah tauhid. Ya, karena ini lebih penting. Apabila tauhid mereka lurus, maka akan selamat amal ibadah mereka. Maka memberikan perhatian kepada tauhid ini ya itu adalah merupakan tugas sepanjang hayat kita ya. Jangan sampai kita kemudian mengkerdilkan orang-orang yang selalu mengingatkan ya umat ini tentang perkara tauhid dan memperingatkan mereka dari lawan daripada tauhid yaitu syirik ya. Jangan kita merendahkan mereka karena sesungguhnya barangkali ya dengan kesungguhan mereka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita yang aman, tentram, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sejati hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab orang-orang yang gemar beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ma'ruf yang paling ma'ruf adalah mentauhidkan Allah. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, ruku dan sujud ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalnya hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa tawakkal 'alal aziz ya Ar-Rahim, dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Ya. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau itu berdiri salat. Ya, Allah Maha melihat. Ya, kita tetapkan keperkasaan Allah, kasih sayang Allah. Ya, sifat Allah, Allah melihat. Tetapkan itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala melihat ketika kamu itu ya sujud kepadanya. Bukan sujud kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Ya. Apa akhir ayat itu? Ya, innahu huwas sami'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului kejahilan dan tidak diakhiri dengan kealpaan. Berbeda dengan manusia yang ilmunya sebelumnya tidak ketahui dan ilmunya bisa hilang dengan banyak lupa, bahkan sama sekali tidak sadar ya akan ilmu yang pernah dia dapatkan. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya, maka dengan kita tetapkan ya sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-namanya yang sempurna, ya kita betul-betul beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dan Rasulnya, dan demikian kita akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan kita dari perbuatan syirik. Ya.
adh-dhalimina anfusahum bisyirki wal kufri billahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang zalim itu tidak mendapatkan ya penolong sekalipun juga ya karena mereka zalim terhadap diri-diri mereka dengan berbuat syirik dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan ya kezaliman yang besar. Faman kanat hadhihi haluhu musyrikan kafiran billahi subhanahu wa mata ala dhalik laysa lahu fil akhirati illa an-nar mukhalladan fiha abadal abad. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, barang siapa yang kondisinya demikian melakukan kesyirikan kepada Allah sedangkan kemudian dia ya tutup hayatnya dengan perbuatan syirik tersebut, ya apa yang dia dapatkan di akhirat kelak, yaitu siksa neraka yang selama-lamanya kekal di dalamnya, wal iyadzubillah. Hatta innal adzaba la yukhaffafu anhu. Ya, api siksa itu tersebut tidak pernah, atau siksa Allah itu diringankan sedikit pun juga. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Ya, bali yazid, bahkan ditambah. Ya, kata Allah la yukhaffaf, tidak pernah diringankan siksa tersebut baginya selama-lamanya siksa tersebut, bahkan ditambah. Walihadza qala ba'dul a'immatut tafsir, oleh karenanya sebagian ulama tafsir mengatakan inna asyadda ayatin alal musyrikina yaumal qiyamah ya wa hum finnar qaulullah subhanahu wa ta'ala fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, dalam surat An-Naba. Ya, ini juga sering kita baca, sering kita dengar imam membaca surat ini, surat An-Naba. Di ayat ini, di ayat yang ke-30 Allah berfirman fadzuqu, dan ini merupakan ayat yang paling ya keras bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Rasakan ya, kami akan terus ya tidaklah kami ini menambah atas kalian melainkan tambahan siksa ya kepada kalian, wal iyadzubillah. Yatma'una fit takhfif au an yuqda alaihim fayamutu, mereka kemudian ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimatikan saja, ya, agar mereka itu dimatikan saja. Mereka minta ya siksa yang ringan kepada Allah. Au yu'adu ila dunya, atau dikembalikan ke dunia agar apa? Liya'malu salihan ghairal ladzi kanu ya'malun, agar mereka bisa beramal saleh yang dahulu mereka tidak kerjakan. Ya. Hari itu ketika di dunia kesempatan beramal, walaysa lahum hisab, bagi mereka tidak ada hisab. Tetapi hari ini ya fa innal yauma hisabun wala amal. Yang ada hari ini adalah hari perhitungan amalan, tidak ada lagi kesempatan beramal. Ya. Fayuqal, dan dikatakan kepadanya lahum fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Allah katakan kepada mereka fadzuqu, ya, rasakanlah, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksa. Ini sangat keras sekali ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita sekalian yang masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini untuk terus menjaga kualitas tauhidnya, karena kita sering diingatkan ya, diajak untuk bertauhid kepada Allah, menjadi orang-orang muwahhid, ya, menjadi orang yang ahli tauhid. Tetapi ya barangkali masih ada ucapan-ucapan kita, keyakinan-keyakinan kita, amalan-amalan kita yang masih berbau syirik. Ya, jika kita tidak mempelajarinya, maka dengan kita mempelajari kita akan tahu mana perbuatan syirik yang bisa membatalkan amalan-amalan kita, dan mana ya amalan-amalan yang bisa terus ya meninggikan derajat kita di sisi Allah dengan kita mentauhidkannya. Kullu dzalika yastaujibul khaufa minasyirik.
seluruh itu semua dalil-dalil yang dijelaskan, kondisi orang-orang yang disiksa itu hendaknya menjadikan kita ya memiliki rasa takut dari perbuatan syirik. Wal hadara minal wuqu'i fihi, dan juga mawas diri ya dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik ya. Wal luju'a ad-da'ima ila Allah subhanahu wa ta'ala an yaqiya 'abdahu wa an yu'idhahu minasy-syirik wal kufri wan nifaqi wad dhalal. Dan ingat, kata beliau, selain kita takut terhadap perbuatan syirik ya, kita waspada terjerumus ke dalam perbuatan syirik, tetap kita itu ya berlindung kepada Allah selama-lamanya. Kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah agar menjaga hamba ini, menjaga kita sekalian ya, melindungi kita sekalian dari perbuatan syirik, kekufuran, perbuatan nifaq, perbuatan kemunafikan, ya perbuatan dalal, ya kesesatan, penyimpangan. Wanzur fi hadzal bab, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan perhatikan, lihatlah ya dalam perkara ini, dalam bab ini, babul khaufi minasyirik. Satu bab yaitu tentang dalam kitab Tauhid yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa satu bab tentang ya takut dari perbuatan syirik. Da'wat Ibrahim al-Khalil Imam al-Hunafa al-Khalilullah alaihi salatu wassalam, salatullahi wassalamuhu, qala fi du'aihi, perhatikan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang paling ya murni tauhidnya ya, yang tidak pernah melakukan kemusyrikan, terjerumus ke dalam perbuatan syirik sedikit pun juga, yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi tetap berdoa kepada Allah, tidak pernah merasa aman. Dalam doanya, wajdubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabbku, jauhkan aku dan juga ya anak cucuku dari beribadah kepada patung-patung itu ya, sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya sesembahan tersebut, sonam-sonam itu, patung-patung itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi, wa huwa min a'immatis salaf, dia termasuk ya dari imam-imam para salafus salih rahimahullah, mengatakan, wa man ya'manul bala'a ba'dal Ibrahim, lalu siapa yang merasa aman dari bala ya, dari bencana kemusyrikan tersebut setelah Nabiullah Ibrahim ya, nabi yang diutus dengan mukjizat ya, tidak pernah menyekutukan Allah, masih merasa khawatir. Lalu siapa yang merasa aman ya dari beliau? Idza kana Ibrahim alaihi salatu wasallam khafa ala nafsihi, kalaulah kemudian Nabi Ibrahim takut atas dirinya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, wa sa'ala rabbahu azza wa jalla faqala, dan dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan juga anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Ay ij'alni ya Rabb, jadikan aku ya Rabb, fi janibin ba'idin anil asnam, ya menjauhi sejauh-jauhnya dari patung tersebut ya, wa an ibadatiha, dari peribadatan kepada patung-patung berhala yang diibadahi, wa yatlubu minallahi an yahmiyahu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dijauhkan, dilindungi, wa an yaqiyahu, dijaga, wa an yusallimahu, dan diselamatkan, wa huwa alladzi kassara al-asnam biyadi, sedangkan beliaulah yang menghancurkan patung-patung berhala itu dari ya melalui tangan beliau sendiri alaihi salatullahi wassalamu. Fa kaifa ya'manu ghairuhu ala nafsihi wa la yakhaf, bagaimana mungkin selain beliau merasa aman ya terhadap dirinya dari perbuatan syirik ya.
min du'a wa min du'ai nabiyyina alaihi salatu wassalam alladzi kana yu'adzibu alaihi kulla sabah wa masa. Dan juga di antara doa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau baca di pagi hari maupun di petang hari. Wa huwa thabitun fi kitabi al-adabil mufrad, yang dijelaskan dan ya tercantum dalam kitab Adabul Mufrad dan juga selainnya wa ghairuh, annahu kana yaqulu thalatha marrat idza asbah wa idza amsa wa thalatha marrat idza amsa. Demikian pula beliau baca 3 kali di waktu pagi maupun di waktu petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah, doa ini ya yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang 3 kali. Allahumma inni, ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal kufri dari kekufuran, wal faqr dari kefakiran. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua adalah ya tidak lepas daripada doa ibadah, ya kandungannya doa ibadah dan juga doa masalah. Ya. Maksudnya apa? Doa ibadah adalah kita memurnikan peribadatan ketika kita menyanjung, memuji, ya, berharap, cinta, ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, nama-namanya yang ya sempurna dalam keindahannya, sifat-sifatnya yang mulia, agar kita tidak terjerumus ke dalam ya syirik ya dari sisi ya penamaan dan juga sikap kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dia terjerumus ke dalam ya kemusyrikan. Ya, dari lafaz-lafaz yang dia ucapkan justru berdoa kepada selain Allah. Ketika dia berselawat, selawat buatan yang mengandung kesyirikan tanpa dia sadari. Ya. Dia mengatakan bahwasanya inilah ya selawat yang dituntunkan. Ya, dari mana keterangannya? Selawat itu harus ya karena dia ibadah harus berdasarkan ya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanadnya jelas. Dalam sebuah kitab Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan tentang salawat ini saja sampai 700-an halaman dalam kitab beliau Jala'ul Afham tentang salawat. Bagaimana kemudian ada orang yang tidak mengerti bahasa Arab membuat-buat ya salawat buatan dibaca 4.444 kali ya. Ada yang menyebutkan ya salawat naria, salawat api. Nar itu kan api. Jadi salawat api. Memang betul kalau kita baca karena mengandung kesyirikan mengantarkan kita ke dalam api. Hendaknya kita berhati-hati ya di dalam kita mengucapkan ya zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan yang ada tuntunannya kita tidak baca. Ya, maka ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini bermanfaat bagi ya ana pribadi ya yang hanya bisa membacakan ya dan juga penjelasan dari apa yang sedikit kita bacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena memang penjelasan ilmu itu sumbernya dari firman-firman Allah. Ayat-ayat Allah ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Itu ilmu. Kalau kita menginginkan ilmu, kita belajar ya dalil.
Ya, karena kita mendapatkan petunjuk itu ya apabila kita mengikuti dalil. Ya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Ya. Kalau sudah agama berarti ya harus kita kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul, dalil. Ya. Istadil thumma i'taqid. Kata ulama dalam kaidahnya itu kamu berdalil terlebih dahulu baru kamu yakini. Itu suatu kebenaran yang hak. Bukan kemudian mencari pembenaran, meyakini dulu ya, baru mencari dalil untuk membenarkan keyakinan dia. Ini terbalik. Ya, man taraka ad-dalil dhalla sabil, orang yang meninggalkan dalil sesat jalannya. Ya, ini metode beragama yang tepat. Kalau kita mau istiqomah berarti kita beragama ini berdasarkan dalil. Ya, juga kita berusaha untuk istiqomah di atas akidah. Ya, mengembalikan urusan akidah ini ya kepada penjelasan yang sahih. Ya, bukan dipengaruhi dengan ya pengaruh firqah-firqah sesat ya yang mengotak-atik syariat ini. Apalagi ketika masuk dalam pembahasan asma wa sifat. Ya. Maka pembahasannya harus dikembalikan kepada ahlinya agar kita tidak terjerumus ke dalam ya kesesatan, tidak terjerumus dalam kekufuran, tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak terjerumus ke dalam ya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid. Ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.